optimal dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sejak dalam kandungan sudah harus dirawat. Trimester 1 tanda bahayanya apa, trimester kedua tanda bahayanya apa, trimester ketiga tanda bahayanya apa, semuanya lengkap terangkum di sini. Halo Sobat Atiatma, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, pada hari Senin kali ini, kita kembali lagi di podcast Bidikasmat Bincang Bareng Bidan RSUD Dr. Atiatma MPH Semarang. Senang sekali saya Pinandilo menemani Anda pada podcast kali ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang sebuah buku yang mungkin terlihat sederhana, tapi manfaatnya sangat besar bagi kesehatan ibu dan anak. Itu buku KIA. Bersama saya telah hadir narasumber kita. Beliau adalah bidan senior di RSUD Dr. Atiatma yang akan berbagi informasi seputar pentingnya buku KIA. Beliau adalah Ibu Bidan Dian Eka Testiana, atau saya biasa manggilnya beliau Mbak Dian. Selamat datang Mbak Dian, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nilo. Selamat pagi Sobat Atiatma. Ya, bagaimana kabar Mbak Dian hari ini, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Sobat Atiatma di rumah bagaimana? Sehat juga kan? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi Sobat Atiatma nanti yang menyaksikan kita di platform YouTube Rumah Sakit Dr. Atiatma, bisa klik like, subscribe, dan share untuk mendapatkan info kesehatan yang lainnya ya. Baik Mbak Dian, sesuai judul podcast kali ini tentang buku KIA ya. Oke. Mungkin masih banyak masyarakat yang menganggap buku KIA itu hanya sebagai buku catatan yang dibawa-bawa ibu hamil saat periksa atau ibu-ibu yang punya balita saat posyandu. Tapi sebenarnya apa sih buku KIA itu Mbak Dian? Ya, betul sekali. Buku KIA ini seperti ini ya. Barangkali Sobat Atiatma di rumah ada yang mempunyai buku seperti ini. Buku ini adalah buku KIA atau sering disebut buku pink. Buku ini diberikan saat ibu hamil dan dipakai sampai dengan nanti anak berusia 6 tahun. Buku ini tidak sekedar hanya buku. Nah, buku ini selain pencatatan, ada juga edukasi-edukasi banyak sekali di sini, dari mulai kehamilan, nanti proses persalinan, kemudian nifas, dan setelah itu ada tumbuh kembang anak sampai dengan usia 6 tahun. Semuanya tercatat di sini. Itu ya Sobat Atiatma. Dibuka-buka yang punya buku KIA seperti ini. Buku ini bukan hanya untuk ibu ya, tapi untuk keluarga. Ada bapak, ada kakek, ada nenek yang di rumah semuanya baca ini. Gitu ya. Berarti bukan sekedar buku periksa yang dibawa atau buku buat posyandu ya Mbak Dian ya? Iya. Buku ini itu lengkap sekali. Saat ibu hamil, ini mencatat perjalanan kehamilan ibu dari trimester 1, trimester 2, trimester ketiga, semuanya tercatat di sini. Termasuk edukasi-edukasi yang ada di situ. Trimester pertama itu perkembangan bayi seperti apa, semester 2 seperti apa, semester 3 seperti apa, termasuk dengan di dalamnya ada tanda-tanda bahaya pada saat ibu hamil. Trimester 1 tanda bahayanya apa, trimester kedua tanda bahayanya apa, trimester ketiga tanda bahayanya apa, semuanya lengkap terangkum di sini. Ini pada masa kehamilan. Masa persalinan juga sama. Tanda-tanda persalinan seperti apa nih? Nah, kalau kita baca-baca buku di sini, paling tidak kita tahu kok kenceng-kencengnya udah semakin sering ya, atau kok kenceng-kencengnya baru 15 menit sekali, lama-lama terus menjadi 5 menit sekali. Nah, ibu hamil yang baca di sini bisa tahu, oh, karena sudah semakin sering dan teratur, kemungkinan ini mau lahiran ya. Langsung aja datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Sama, semuanya. Nifas juga seperti itu. Tanda bahaya nifas juga ada. Kemudian apa sih yang harus dilakukan selama masa nifas? Semuanya terangkum di sini sampai dengan tumbuh kembang anak usia 6 tahun. Kalau untuk anak, dari mulai lahir itu di sini ada yang namanya catatan pertumbuhan untuk bayi
dari mulai bayi baru lahir. Ini namanya sering disebut KMS. Nah, mungkin seperti ini. Saya tunjukkan ya Mbak, barangkali Sobat Adiatma di rumah ada yang bingung. Ya. Seperti apa sih? Nah, nih, seperti ini ya. Ini adalah KMS atau Kartu Menuju Sehat. Nah, buku ini itu seperti rapot. Nah, kalau bisa dan diusahakan, jika misalkan ibu hamil nih, tinggalnya di Semarang, terus kepengen lahiran di tempat ibunya, di luar kota, di Purwokerto atau di mana, usahakan bawa buku KIA ini. Karena apa? Saat ibu bersalin atau periksa di tempat lain, dengan membawa buku ini, tenaga kesehatan yang memeriksa itu tidak lagi banyak bertanya. Nah, di sini sudah semuanya tercatat dari mulai kehamilan awal sampai dengan akhir. Jika ibu sudah melahirkan, di sini juga tercatat. Karena di sini ada surat keterangan kelahiran beserta datanya. Lahir secara normal atau sesar, berat badan berapa, kemudian kondisi saat lahir bagaimana, semuanya ada di sini. Ini memudahkan tenaga kesehatan dan juga ibu sendiri. Untuk ibu kan tidak perlu mengingat-ingat yang banyak ya, karena kemampuan mengingat kan juga terbatas ya Mbak Niloh ya. Jadi kalau ditanya, Bu, kemarin lahirnya, apalagi kalau yang sudah 3 anak ya, kemarin lahirnya tanggal berapa, jam berapa? Aduh, karena banyak yang dipikirkan mungkin ya, jadi tanggal berapa ya Bu? Nah, untuk tenaga kesehatan tinggal lihat aja di sini nih. Nah, oh lahirnya hari Rabu, berat badannya 3,5, lahirnya secara spontan. Semua tercatat di sini. Itu memudahkan kita semua ya Mbak Nilo. Ya. Gitu. Ya, tadi kan Mbak Dian nunjukin yang KMS itu ya, yang grafik-grafik itu. Itu cara bacanya gimana Mbak Dian? Mungkin kan ibu-ibu cuma posyandu nimbang dah, taunya berat badan aja, nggak dibaca itu grafiknya. Ini grafiknya gimana? Fungsinya apa? Artinya apa gitu Mbak Dian? Begini, sebentar saya lihatkan ya. Nah, mungkin bisa terlihat di kamera ya. Nah, Kartu Menuju Sehat. Kalau yang pink ini untuk anak perempuan. Kemudian yang biru untuk anak laki-laki. Nah, hanya warna aja yang berbeda. Ini contohnya begini, lahir itu berat badannya 3,5. Nah, tulis di sini 3,5. Nah, ini yang mengisi bisa tenaga kesehatan atau kalau kita datang posyandu, ibu kadernya yang mengisi. Kemudian nanti kontrol nih 1 bulan nih. Nah, 1 bulan ini paling tidak anak harus berat badannya bertambah 800 gram. Nah, kalau nambahnya cuma sedikit gimana? Nah, berarti kan ada sesuatu. KMS ini secara langsung dapat mendeteksi jika ada apa ya namanya ya? Gizi kurang. Sesuatu yang tidak semestinya. Bisa mendeteksi untuk stunting juga ya, karena yang sekarang kan stunting yang lagi tren ya. Nah, ini batas aman itu jadinya tidak yang terlalu obesitas dan tidak di bawah garis hijau. Tidak di bawah garis merah, maaf. Nah, seperti itu. Ini umur 2 bulan naiknya harus paling tidak 900 gram. 3 bulan 800 gram. Di sini sudah ada semua, tercatat semua. Jadi buku KIA ini tuh apa ya? Sebagai kayak tools. Tools panduan untuk keluarga supaya anak itu dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Karena perkembangan anak yang optimal dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sejak dalam kandungan sudah harus dirawat. Nah, kalau sekolah itu kan mahal ya biayanya ya. Tapi dengan buku KIA ini semuanya ada di sini panduannya. Gitu Mbak Nilo. Ya. Terus
Ini kan bukunya tebel banget nih Mbak Dian ya. Ya, tebel. Iya, tebel banget. Itu di situ juga ada tentang perkembangan bayi juga ya Mbak Dian. Iya betul, ini semuanya ada di sini makanya lumayan tebal. Ya. Berarti itu kayak kayak yang grafik KMS itu kayak rapor bulanan anak kita ya. Ini pertumbuhannya sudah sesuai apa belum? Apakah kurang? Apakah ternyata terlalu berlebih? Itu bisa dipantau di situ ya Mbak Dian. Iya, semuanya bisa dipantau termasuk status gizi juga. Nah, untuk ibu yang mungkin baru anak pertama ya, Ya. itu kan mungkin masih bingung nih kalau sudah mulai MPASI. MPASI dari usia 6 bulan mau bikin makanan apa ya? Ya. Yang boleh dari apa dulu ya tahapannya ya? Ya. Itu kan bingung. Kalau mau bolak-balik datang ke apa namanya puskesmas atau ke rumah sakit mungkin butuh effort tertentu ya. Nah, ini di sini ada untuk pertama kali MPASI yang harus dilakukan, memberikan apa yang diberikan semuanya ada. Nah, termasuk pemantauan tadi mungkin saya lupa ya, pemantauan tumbuh kembang. Misalkan nih bayi 3 bulan harusnya sudah apa, 6 bulan harusnya sudah apa, 18 bulan sudah apa. Nah, kalau memang dari tools yang ada di sini harusnya sudah mulai ini ya, ngoceh-ngoceh, tapi anak saya kok diem aja. Langsung aja datang ke apa namanya? Minta bantuan ke mungkin ke dokter spesialis anak. Bisa dikonsultasikan, "Dok, menurut tools yang ada di buku KIA ini kok harusnya usia anak saya sudah mulai ini ya, ngoceh-ngoceh, tapi anak saya kok diem aja ya, Dok." Nah, ini sebagai screening juga. Screening awal mendeteksi adanya kelainan. Kelainan perkembangan anak ya. Bisa tumbuh kembang anak, mulai dari kehamilan, kelahiran, nifas semuanya. Termasuk screening awal. Jadi menurut saya untuk ibu-ibu yang hamil, karena buku ini didapatkan saat hamil ya, itu penting sekali untuk membaca isinya. Jangan hanya dibawa, wayai periksa, dibawa, dibuka, sampai rumah taruh lagi ke meja, besok bulan depan periksa, dibawa lagi tanpa dibaca-baca. Jadi gitu ya Sobat Adiatma, baca ini, karena di dalamnya luar biasa. Itu buku KIA-nya bisa didapat di mana Mbak Dian? Ini bisa didapat di seluruh puskesmas, gratis. Di rumah sakit Adiatma juga bisa. Yo, monggo, mari yang mau periksa di rumah sakit Adiatma bisa dapat buku ini gratis. Ya. Jadi sekarang Sobat Etna mungkin lebih paham nih ya tentang pentingnya buku KIA. Ada banyak sekali, itu ada dari mulai kehamilan sampai bayinya, sampai anaknya umur 6 tahun. Berarti rugi banget nih kalau buku setebal ini banyak informasinya kalau nggak dibaca-baca. Nah Mbak Dian, bisa kasih tips buat para ibu muda atau bapak-bapak yang belum tahu nih cara memanfaat ini gimana? Gini Bu, segini ya Biar Sobat efektif Adiatma. gitu loh. Buku ini memang tebal, mungkin males ya baca yang mana dulu ya yang mau saya baca ya. Nah, saya punya tips nih supaya lebih enak cara bacanya. Karena buku ini bukan cuma buat ibu aja ya, tapi untuk seluruh keluarga. Jadi bisa dimanfaatkan seluruh keluarga. Caranya gini, misalkan nih kita lagi hamil di trimester pertama. Trimester pertama kita kasih catatan-catatan kecil seperti ini. Nah, tulis aja trimester pertama. Nanti yang dibuka trimester pertama. Nah, di trimester pertama ada apa aja? Oh, ada tentang kesehatan jiwa ibu hamil. Kemudian ada lembar pemantauan ibu hamil. Nah, tanda bahaya ibu hamil. Semua ada di trimester pertama. Kemudian dikasih catatan kecil lagi tentang tanda bahaya di trimester pertama. Oh, ini sangat penting ini. Ibu hamil harus tahu tanda bahaya saat hamil itu apa saja. Jadi
untuk mencegah keterlambatan penanganan. Ya. Nah, dikasih catatan-catatan kecil ini untuk memudahkan. Begitu juga sampai trimester ketiga. Nah, dikasih catatan-catatan tanda bahaya kehamilan trimester ketiga. Terus kalau sudah hamil di usia trimester ketiga, dikasih catatan lagi tanda-tanda persalinan sampai dengan ke belakang. Kalau ternyata babynya cowok nih, ditulis di catatan kecilnya bagian yang KMS berwarna biru. Nah, ditulis KMS. Kemudian nanti ada catatan imunisasi, ditulis lagi imunisasi. Itu memudahkan untuk membaca dan menurut saya kalau dari sedikit-sedikit di depan nggak males ya. Dengan perjalanannya ibu hamil aja, trimester pertama, kedua, ketiga, membacanya runtut. Tapi nanti lama-lama kebaca semua, nah, gitu ya. Terus untuk tadi kan udah tipsnya untuk membaca ya. Nanti kalau misal ibunya kepo atau keluarganya yang di rumah nih yang nggak ikut periksa gitu kan, kepo tadi hasil periksanya apa, itu bisa dibaca di mana sih Mbak? Bisa. Oh, ini di sini. Ini buku ada ini yang bisa diisi ibu sendiri dan diisi tenaga kesehatan. Nih, yang diisi tenaga kesehatan dimanapun periksa, entah di puskesmas atau di dokter spesialis, ini yang listnya berwarna hijau. Ya, ini yang berwarna hijau. Jadi kalau periksa ke entah puskesmas atau dokter akan ditulis di sini nih. Pencatatan pelayanan kesehatan ibu yang sudah diterima di trimester pertama apa aja nih hasil pemeriksaannya. Jadi kalau ditanya di rumah, tadi gimana hasil periksanya? Ini Bu, bisa dibaca di lembar ini. Kemudian bisa juga dicatat di sini, ada hasil USG bisa ditempel di sini, hasil laboratorium bisa ditempel di sini. Nah, dan ini catatan-catatan kecil dari pemeriksa. Ini yang label hijau ini diisi oleh tenaga kesehatan. Sedangkan ibu sendiri juga mencatat. Oh, berarti ibu sendiri juga mencatat ya? Iya, sama. Sebentar, saya bukakan. Nah, ini. Ibu sendiri itu diisi, bentar ya Mbak. Ya. Nah, ini ada tulisan nih, diisi oleh ibu. Nah, ini kalau pas sudah masuk di kelas ibu hamil, tanggal berapa nih ikut kelas ibu hamil, nah, tanda tangan dan nama petugas kesehatan atau kader. Ada yang harus diisi ibu. Terus ada lagi yang harus diisi ibu. Nih, lembar pemantauan ibu hamil. Nah, jadi di sini ada pemantauan mingguan dan pelayanan kesehatan. Misal nih, ini tertulis di sini mulai dari hamil 4 minggu. 4 minggu periksa kehamilan enggak? Kalau iya dicentang. Nah, kemudian di sini juga ada tanda bahayanya. Saat menulis ini terjadi enggak? Ada demam lebih dari 2 hari enggak? Ada pusing enggak? Kalau ada dicentang. Kalau dari pemantauan yang tanda bahayanya ini ada salah satunya, harus segera ke puskesmas atau ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih awal, jangan sampai terlambat. Oh, gitu ya. Orang kadang mengira hamil pusing, paling istirahat juga, nanti hilang pusingnya, tinggal tidur. Tapi tidak bisa disepelekan dengan yang namanya pusing, demam. Walaupun kalau kita tidak hamil itu biasa ya. Pusing paling dikasih obat sebentar, istirahat, selesai. Tapi kalau pusing di orang hamil dan itu menetap, itu termasuk salah satu tanda bahaya. Jadi kalau memang ada salah satu yang ini dicentang, harus segera meminta bantuan.
gitu ya. Ini yang ibu hamil isi. Kemudian yang tadi hijau nakes yang ngisi. Nah, jadi kalau ibu hamil mengisi bisa sambil baca-baca nih. Oh, keadaanku kayak gini, aman gitu. Itu, Mbak. Oke. Berarti kan itu ada yang nakes, ada yang ibu sendiri. Iya, betul. Berarti itu tadi yang di awal Mbak Dian bilang kan bisa dibawa kemana-mana ini. Biar nanti petugas kesehatan yang bukan di daerahnya misal ya, bukan tempat dia biasa periksa, berarti bisa tahu ya ini perjalanan hamilnya gimana. Ya, bisa tahu perjalanannya dari awal hamil sampai dengan saat dia periksa. Gitu. Ini juga ada nih kalau di lembar paling depan di buku KIA. Nah, ini di halaman awal ada nih tertulis lembar yang harus diisi untuk ibu. Nah, halaman-halamannya sudah ada nih tertera di sini. Kemudian ini untuk anak lanjutannya setelah melahirkan ya. Tapi kalau untuk ibu ada tulisannya di sini. Tuh. Lengkap kok ini. Luar biasa obrolan kita hari ini ya Mbak Dian. Ya, terasa hampir 30 menit ya, mungkin kurang sih. Kita nemenin Sobat Hati Atma ya Mbak Dian ya. Sebelum kita pamit nih, boleh dong kasih satu closing statement buat para orang tua pentingnya buka ya ini. Closing statement ya. Gini. Sobat Adiatma, anak-anak itu tidak bisa memilih bagaimana dia akan dibesarkan, tumbuh dan berkembangnya seperti apa. Tapi kita para orang tua banyak sekali pilihan. Nah, termasuk untuk menggunakan tools pada buku KIA ini. Bagaimana cara kita untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak supaya menjadi generasi penerus bangsa yang luar biasa. Gunakan dan manfaatkan buku KIA ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, sesuai dengan tools ini, semuanya menjadi manfaat dan luar biasa untuk perkembangan dan pertumbuhan anak-anak kita. Terima kasih. Super sekali Mbak Dian. Jadi ibu yang hebat itu butuh ilmu ya Mbak Dian ya. Betul. Banyak membaca itu kuncinya. Iya. Ilmu juga banyak nih di buku KIA sudah dirangkum gratis pula ya Mbak Dian. Iya. Anggap buku KIA ini sebagai kompas. Panduan untuk kita berjalan dalam proses membersamai tumbuh kembang anak-anak kita. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Dian. Terima kasih Mbak Dian untuk informasinya tentang pentingnya buku KIA dan apa aja sih di dalamnya itu isinya apa aja karena tebal banget ya. Semoga informasinya bermanfaat bagi Sobat Adiatma semua. Sobat Adiatma, dari pembahasan hari ini kita belajar buku KIA bukan hanya buku catatan, tapi panduan yang sangat lengkap yang membantu memantau kesehatan ibu dan anak Anda. Dari hamil, persalinan nifas, sampai tumbuh kembang balita dari begitu baru lahir sampai 6 tahun. Jadi jangan lupa untuk selalu menyimpan dan dibaca dan dibawa kemana saja kalau mau periksa ya. Saya Nilo selaku host pada podcast kali ini beserta narasumber kita Mbak Dian mengucapkan banyak terima kasih telah mendengarkan podcast hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan, sayangi ibu, sayangi buah hati. Terima kasih.